Hadirin, ujian dalam hidup seorang nabi pun pernah ada dari anaknya seperti Nabi Nuh, Kan'an. Pernah ada juga dari istrinya seperti Nabi Lut. Pernah dari orang tuanya seperti Nabi Allah Ibrahim. Pernah dari pamannya seperti Nabi Muhammad SAW dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Pernah dari lingkungannya sendiri seperti Isa alaihi salam. Pernah dari penguasa-penguasa seperti Musa alaihi salam. Pernah dari rakyat-rakyatnya juga seperti kebanyakan para nabi pada umumnya. Jadi nggak ada yang nggak diuji. Semua punya ujian dengan beragam kisahnya masing-masing. Jadi kalau hari ini yang kita hadapi itu, saya punya masalah dengan pasangan, Nabi Lut juga. Atau punya masalah sama orang tua, Nabi Ibrahim juga pernah. Atau punya masalah sama anak-anak, Nabi Nuh juga pernah. Atau punya masalah dengan suami, Asiyah bersuamikan Fir'aun. Tapi Allah takdirkan Asiyah menjadi pemimpin perempuan di surga. Kok bisa? Padahal secara logika harusnya nggak bisa kan? Mungkin secara logika kita bilang, kan suaminya aja Fir'aun. Tapi itulah Allah. Allah Maha Adil. Kita tidak akan dihisab berdasarkan pasangan, berdasarkan anak, berdasarkan orang tua. Tapi kita dihisab nafsi, masing-masing. Dihisab masing-masing. Sekarang aja di dunia kita bisa bareng kan? Nanti di akhirat, seperti yang tadi imam kita baca, Ustadz Jihad, semoga Allah jaga Ustadz Jihad. Ustadz Jihad tadi ketika sholat membaca, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan ketahuilah, tidak akan manusia itu memikul beban manusia yang lain. Itu jelas ayatnya. Apakah kita akan memikul beban dosanya orang lain? Suami memikul beban dosa istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, ataupun yang lainnya. Jawabannya, ala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul beban dosanya orang lain. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nui yughni. Masing-masing akan memikul beban dosanya masing-masing. Kita mah masing-masing hadirin. Nabi Ibrahim nggak memikul beban dosa ayahnya Azar ketika ayahnya menjadi pembuat patung dan penyembah berhala. Nabi Lut tidak memikul beban dosa istrinya yang sudah menunjukkan di situ laki-laki yang tampan sehingga membuat orang-orang yang hatinya rusak dan perilakunya menyimpang akhirnya mendatangi laki-laki yang dibilang tampan tadi sehingga laki-laki datang kepada laki-laki. Nabi Nuh juga nggak dihisap atas anaknya, karena masing-masing kita besok menghadap kepada Allah, bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Jadi persiapkan diri kita masing-masing sembari mengajak semampu yang kita bisa. Karena memang juga ayatnya bunyinya ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kita, jaga keluarga. Jadi kita menjaga semampu yang kita bisa. Kalau ternyata pihak-pihak terdekat kita gak mau dijaga, itu kembali urusannya kepada Allah. Karena tugas kita fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugas kita hanya reminder. Mau alhamdulillah, tidak mau lasta alaihim bimusaitir. Jangan paksakan kehendak kalau belum mau. Itu aja. Sesederhana itu hadirin. Jadi ujian tiap-tiap orang itu pasti akan digambarkan dari bagaimana para nabi, para rasul diuji oleh Allah. Kenapa kisah ini tuh sampai ke kita? Jawabannya linusabbita bihi fuadak. Allah berfirman, kenapa kok dikasih cerita-cerita, dikasih kisah-kisah? Linusabbita bihi, supaya hatimu itu sabit, jadi kokoh, jadi kuat, gak gampang down, drop. Fuadak, hatimu tuh supaya kuat, mentalnya itu dibangun. Makanya dikasih cerita Nabi Nuh, dikasih cerita Nabi Lut. Nanti yang suaminya mungkin belum atau istrinya belum,
ngambil cerita dari Nabi Lut supaya nggak banyak besar kecewanya. Kenapa kok anak saya begini ya Ustadz? Saya tuh kecewa banget sama anak saya. Dikisahkan Nabi Nuh dengan anaknya supaya linusabbit, nguatin fuadak, hati. Jadi kisah-kisah gini nih Allah berfirman dalam Al-Quran, linusabbita bihi fuadak, untuk benar-benar menguatkan hatimu. Yang sama orang tuanya, berkisahlah Nabi Ibrahim alaihissalam supaya ngambil pelajaran, begitu. Yang sama keluarga dekatnya, terkisahlah kisahnya baginda Rasulullah SAW dengan Abu Lahab, Abu Jahal, itu kan pamannya beliau kan, saudara-saudara dekatnya beliau kan. Maka nanti kalau ada saudara-saudara dekat, kok dia begitu ya, kok om tante begitu ya, kok pak de budenya begitu ya, kok begini dan begitu ya. Nah itu tuh linusabbita bihi fuadak, supaya kuat mentalnya. Ada seorang datang, Ustadz gimana ya orang ngomongin saya, jangan pedulikan. Tapi sakit banget Ustadz, jangan peduliin, jalan terus. Ya gimana ya Ustadz, saya udah kenyang mas, digituin udah kenyang saya. Diomongin, difitnah, digibah, dihancurkan, dirobek harkat martabatnya, di belakang nusuk, di depan pura-pura manis, udah biasa, jalan terus, jangan fokus sama mereka. Udah. Kalau ada orang bercerita-cerita tentang kita hal-hal yang kan selalu ada dua sisi mata koin dari satu koin yang sama. Kita pun juga ada dua sisi, tergantung siapa yang bercerita. Yang mencintai kita ceritanya pasti baik, yang membenci ceritanya pasti buruk, terserah. Pilihan itu kembali kepada siapa yang bertanya tadi. Tapi saya gini, kalau kita terus memikirkan hal-hal yang kayak gitu, kita nggak akan pernah produktif. Selamanya nggak akan pernah produktif. Jangan sibuk menanggapi yang membenci, sibuklah dengan mereka yang mencintai. Karena kalau terus sibuk menanggapi yang membenci, hidup kita tidak akan produktif. Waktu habis terbuang sia-sia, tenaga juga terkuras. Akhirnya kita hanya untuk memikirkan kepada mereka yang membenci. Sedangkan mereka nggak lagi mikirin kita, mereka malah lagi santai. Kitanya yang malah overthinking. Aduh gimana ya, aduh gimana ya, gimana ya, gimana. Makanya ketika ada seseorang datang bertanya, aduh Ustadz gimana nih, nama saya rusak, gini dan gitu Ustadz. Jangan peduliin. Gak usah dipedulikan, tapi sakit banget. Gak usah pedulikan, abaikan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wahjurhum hajaran jamila, abaikan. Main cantik, tetap elegan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan. Mereka hanya bisa begitu. Tapi mereka yang difitnah, digibah, tetap fokus, tetap kuat, mentalnya terbangun hebat, sehingga Allah beri taufik. Dia tumbuh besar melesat, sedangkan yang membenci tidak kemana-mana, masih stuck di tempat. Belajar dari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul. Jangan terus kita anggap dengan kalimat kayak gini, ya itu kan nabi Ustadz, itu kan rasul. Beda kali, kita kan manusia biasa. Kenapa nabi dan rasul Allah utus? Supaya kita gampang copy paste. Karena nabi dan rasul Allah utus, beliau juga manusia, tapi manusia berbeda ya, manusia yang menerima wahyu. Maksudnya manusia di sini, beliau makan kita makan, beliau menikah kita menikah, beliau pernah sakit kita pernah sakit, beliau pernah terluka kecewa sedih, kita juga pernah terluka kecewa sedih. Nah, Allah memudahkan copy paste. Coba kalau nabi dan rasul diutus dalam bentuk malaikat, bisa di copy nggak? Malaikat nggak punya nafsu, nggak pernah makan, nggak pernah minum, gimana mau copy paste? Allah utus nabi dan rasul manusia supaya kita gampang mengcopy paste. Gampang copy paste. Kalau Allah utus dalam bentuk malaikat, kita nggak bisa copy paste. Makanya Allah utus bentuknya manusia supaya ambil pelajaran, belajar dari generasi-generasi terdahulu, kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Belajar tuh hadirin. Gampang copy pastenya kalau manusia.